Angka yang paling ditakuti Yahudi 13 asbab rezeki, 13 sifat dai, 13 asas dakwah, 13 pengelolaan jamaah kes, 13 itu. Kalau kita naik pesawat Yahudi itu kayak tulisan naik. Dari angka 12 langsung 14, 13 tak ada. Angka yang paling ditakuti Yahudi. Di dakwah muzakarah semua hampir 13. 13 asas dakwah, 13 asbab rezeki, 13 sifat dai, 13 pengelolaan jamaah kes, 13 ada kurang lebih kalau waktu baru setahun itu kurang lebih ada 28 muzakarah. Muzakarah 9 amal istimai, 5 amal infrodi, jamaah kes, muzakarah amal makomi, muzakarah banyak. Nah, untuk sekarang ini Pak saya punya feeling asbab rezeki Hofia, insyaallah ya. Nah, mereka mungkin nanti ditambah boleh. Saya yang tahu ini ada 13. Mungkin Ilyas gak terima. Wah, itu ada 20. Ah, boleh. Nanti ditambah. Ilyas tahu ada 13. Yang pertama, ini rezeki nggak nampak semua. Rezeki nggak nampak. Tapi Allah kasih rezeki. Yang pertama takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan rezeki yang tidak sangka-sangka. Assalamualaikum Pak. Nah, ada salaman ini kan. Salam. Nah, tapi rezeki yang nggak sangka-sangka. Kalau tiap bulan, nah ada rezeki yang udah nyangka nih tanggal 28 doa ini lain. Tapi ini rezeki nggak sangka-sangka. Mama yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang pertama dari Allah SWT, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Arah jalannya nggak nyangka. Ada orang rezeki. Ini takwa. Yang kedua tawakal. Tawakal itu terserah pada Allah. Kita nisbatkan, kita gantungkan diri pada Allah sempurna. Mama yatawakkal 'ala Allah wa hasbu innallaha baligh amri qad ja'alallahu syai'an qadra. Kalau orang tawakal, Allah akan cukupkan dia. Rasulullah ceritakan di kitab Muslim, bagaimana orang tawakal itu bagaimana? Apa tidur? Oh, tawakal kayak tidur. Oh, santai relax. Itu tawakal bukan? Maksudnya tawakal ini sifat hati. Maka kata Nabi, yadkhulul jannata aqwamun afidatu misl afidat khair. Satu kaum masuk surga adalah satu kaum yang mempunyai tawakal seperti gunung. Tawakal seperti burung. Coba kita lihat burung ya. Dia terbang dari satu pohon ya. Dia terbang. Dia punya rumah kecil rumahnya. Enggak besar, masih besar madrasah, masih kecil. Jadi burung ini dia terbang. Pagi dia lapar, terus dia pulang kenyang. Maka dia nggak ninggalkan. Wah, itu banyak padi, saya tinggal di situ enggak. Besok makan apa? Tawakal ya Allah. Maka yadkhulul jannata aqwamun, satu kaum masuk surga adalah afidatu misratul tahir. Hati mereka seperti burung, maksudnya tawakal yang sempurna. Makanya Karkon itu habiskan yang ada, Allah hantar yang belum ada. Jadi tawakal. Maka kalau ada tawakal, udah Allah berikan rezeki yang nggak sangka-sangka seperti burung. Burung itu yakin, nggak ada simpanan, nggak ada bank, nggak ada untuk beras, tak ada. Yakin besok Allah kasih rezeki. Nah, tawakal. Takwa, tawakal, dua salat. Jadi salat ini menjadi asal rezeki. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu. Kami yang meminta rezeki. Bukan kamu, tapi nahnu narzuquka, kami yang berikan rezeki. Maka ketika Ali radhiyallahu anhu ada masalah, ya Rasulullah, saya nggak ada makanan. Kamu salat lagi. Salat. Nggak ada makanan lagi Rasulullah. Kamu salat lagi. Sampai 6 kali. Beberapa riwayat. Maka datang ke rumahnya gandum yang udah ratusan tahun, udah berpuluh tahun itu. Dia berputar, maka sampai penuh lagi. Maka penasaran dibuka. Loh, ternyata nggak ada. Saya berhenti. Karena ceritakan pada Rasulullah, kalau kamu gandum itu nggak kamu buka mesinnya tadi, maka dia akan mengalir sampai hari kiamat. Jadi sholat ini akan menjadi. Nah, ketika Anas bin Malik ditanya, ya Anas, apa yang dilakukan Rasulullah ketika ada masalah? Apa telepon bos, apa. Tapi kata Nabi, dalam Anas bin Malik, hadis ini riwayat Anas bin Malik, iza hazaba wa amrun, apabila Rasulullah ada masalah, fazi'a ila shalah, menyelesaikan masalah dengan salat. Rezeki Allah, salatnya Allah berikan rezeki yang enggak sama-sama. Terus yang keempat, sedekah. Jadi sedekah ini kelihatannya berkurang ya. Kita punya uang 1.000 ringgit, kita sedekahkan 100 ringgit. Kita punya uang
10 ringgit, kita sedekahkan 2 ringgit. Ini 8 berkurang kan? Tapi hakikatnya enggak, ini enggak berkurang. Nah, suatu ketika Ali radhiyallahu anhu, kita itu sahabat di Muntahabul hadis ada Muntahab. Ali ini datang, ada orang pengemisnya Ali, saya ini miskin, saya ini. Langsung sama Fatimah, sama Hasan, Hasan, ambil itu uang di ibu kamu, Fatimah. Hasan itu anaknya Ali. Ini ayah minta uang. Oh jangan, ini mau belanja hari ini, punya uang 6 dirham. 6 dirham saat itu cukup untuk belanja satu keluarga hari itu. Wah, jangan, ini mau belanja, ini mau ke pasar, mau belanja ke market, ke dukan, ke kedai. Ayah mau langsung, marah Ali, mana, diambil, dikasihkan pengemis tadi. Sudah, kalau udah. Akhirnya Ali pun sudah uang tadi disedekahkan, terus dia pergi. Tanya Ali, Ali mau beli unta saya? Saya nggak ada uang. Gak apa-apa, kamu utang, beli aja no. Nggak mau, udah lah pakai aja. Akhirnya dibeli. Nah, mau masuk pasar. Jadi mau masuk pasar Putahan. Di sekitar pasar di Mekah itu ada pasar namanya pasar Putahan. Nah, di situ udah ada pasar. Belum masuk pasar itu ditawar, unta kamu Ali. Oh iya, unta saya. Walaupun utang kan? Unta kamu? Iya, unta saya. Walaupun utang saya. Kamu jual berapa? Ya kamu berapa? Oh, ini berapa ya kamu? 6 dirham. Ya, kemana kalau 300 dirham? Oh, 300 dirham. Oh ya. Nah, tadi unta yang dihutangi tadi 240 dirham. Kamu Ali, ini kamu beli dengan hutang 240 dirham. Oke, nggak masalah. Nah, waktu di pasar dibeli sama orang 300 dirham. Wah, kenapa tadi nggak bilang tadi? Nggak kelakar tadi bilang. Tadi bilangnya 300 dirham, langsung dibeli tanpa tawar langsung. Akhirnya dia pulang, ketemu orang yang menghutangi tadi. Oh, udah laku Ali, sudah. Akhirnya uang 300 dirham tadi dikembalikan 240 dirham. Sisa berapa Ali? 60 dirham. Setelah ayat Allah, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah." Barang siapa beramal satu, Allah limpahkan 10 kali lipat. Hari itu Ali beramal 6 dirham. Hari itu juga Allah limpahkan berapa? 10 dirham. Terus satu ketika, setelah itu Ali datang ke masjid. Senyum Rasulullah. Kenapa Ali? Kenapa Rasulullah? Kamu tahu ya Ali, orang yang menghutangi kamu adalah malaikat Jibril, dan yang membeli adalah malaikat Mikail, membagi rezeki. Malaikat. Jadi Ali ini melihat langsung kejadian malaikat di waktu ini. Banyak sahabat melihat malaikat seperti Huzaifah melihat di perang Khandaq 20 malaikat pakai sorban. Makanya Rasulullah mengatakan rakaat ini bi imamatin khairun min sab'atin rak'atan bila imamah. 2 rakaat pakai sorban lebih baik 70 rakaat tanpa sorban. Diteruskan lagi hadis itu, ta'ammamu fa'annal malaikata ta'ammat. Pakailah sorban karena seluruh malaikat bersorban. Ya Rasulullah, saya lihat orang-orang 20 orang saat itu semua bersorban, kan? Malaikat tuh. Huzaifah melihat malaikat. Jibril alaihissalam melihat malaikat. Umar pun melihat malaikat ketika di hadis itu. Maka dia tanya, Rasulullah, apa itu Islam? Oh, Islam. Mawal Islam. Anta syahada la ilaha illallah wa anna rasul. Mawal iman, apa itu iman? Al-tu'minu billahi. Maka, hai Umar, atadri man as-sa'ilu, siapa yang kamu tahu? Siapa yang kamu tanya itu? Enggak tahu. Fa innahu Jibrilu yu'allimukum dinakum. Maka itu adalah Jibril yang mengajari kalian. Wah, Jibril. Tadi malaikat Jibril. Umar melihat langsung Jibril. Banyak sahabat-sahabat yang melihat malaikat. Nah, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Isa ini. Dia melihat langsung malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi yang keempat tadi apa? Sedekah. Banyak kita sedekah, bukan kita kurang, tapi Allah akan berikan tambah lagi dilipat kali lipat. Terus yang kelima, istighfar. Orang istighfar menambah rezeki. Kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, "Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja warzuqhu min haitsu la tahtasib." Barang siapa yang istiqomahkan melazimkan istighfar, ja'alahu min kulli dhikin makhraja, Allah akan hilangkan kesempitan hidupnya. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahan. Kalau hati ini sumpah dengan pikir utang, hati sumpah pikir rumah, pikir macam-macam, maka dengan istighfar, maka warzuqhu min haitsu la tahtasib, Allah berikan rezeki enggak sangka-sangka. Istighfar. Maka dalam surat Nuh kan,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah kan banyakkan anak, Allah kan banyak kebun. Itu ceritanya begini, Asun. Abbas, Assalamualaikum. Ini saya ada masalah ini. Masalah apa? Saya ini kering, kebun-kebun kering. Ini musim panas. Waktu di Mekah itu kan, Madinah itu panas, nggak ada hujan. Oh, kamu punya istighfar. Oh, istighfar. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibn Abbas, ini saya ini. Ibn Abbas kan ahli tafsir. Saya ini nggak punya anak. Udah ratusan tahun nggak punya anak. Oh, ratusan tahun. Sudah punya puluhan tahun kalian nggak punya nikah. Gimana nih? Mau istighfar. Yang terakhir datang lagi, Ibn Abbas, ini kami tinggal di sungai kering, nggak ada air semua, ini gimana nih? Mau istighfar. Pulang 3 orang ketemu. Apa kan? Istighfar amalannya. Apa? Istighfar. Sama. Itu masuk lagi. Assalamualaikum. Ibn Abbas masalahnya beda-beda, ini kenapa kok kita suruh istighfar? Maka dia qultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Kalau kamu istighfar, Allah akan berikan hujan yang deras. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan kayakan kamu, Allah akan banyakkan anak-anak kamu. Maka dengan ayat ini Ibnu Abbas tafsirkan istighfar akan menyelesaikan apa? Harta miskin, enggak punya anak. Ada masalah hati pusing, pikir rumah, pikir tiket, macam-macam, banyak istighfar. Allah akan menyelesaikan masalah. Ulangi ya 5 dulu ya. Asbab rezeki bahagia tadi ya. Nanti 22. 33 lah, 33. Nanti saya teruskan sampai 13 kalau ada waktu. Nah, pertama takwa, tawakal, salat, sedekah, istighfar. Ayo coba acak aja. Sampai saya ulangi. Ilyas. 5, coba ulangi dulu. Ghaibiyah. Awang. Mikir apa ini? Mikir rumah. Mikir sapi. Takwa, tawakal, salat, sedekah. Keempat, sedekah. 5, istighfar. Coba, Amin. Coba salah. Amir, so. Mumin. Amirul Mukmin. Hah? Pertama, takwa. 2, tawakal. 3, salat. Sedekah. Amir so. Pertama takwa, kedua tawakal, ketiga salat, yang keempat sedekah, yang kelima istighfar. Masyaallah. Ambil khidmat. Allah. Dokter. Ulang. Takwa, tawakal, salat, sedekah, istighfar. Terus yang keenam syukur. Kita syukuri keadaan kita, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum, kalau kufur inna azabi lasyadid. Kita syukuri. Maka sebenarnya sahabat ditanya, sebenarnya orang kaya itu siapa? Sahabat tanya. Jadi Rasulullah tanya pada sahabat, siapa sih orang kaya? Macamnya sama, jawabnya sama seperti kita. Orang yang punya unta ya Rasulullah, orang yang punya rumah, orang punya seperti kita semua lah jawabnya. Maka Rasulullah mengatakan dari kata Muslim, laisal ghina min kasratil arad. Yang dinamakan kaya itu bukan banyak harta. Gimana Rasulullah? Iya, walakinal ghina nafsi. Yang dinamakan kaya itu kekayaan jiwa. Sekarang bagaimana cara bersyukur Rasulullah? Kekayaan itu kekayaan jiwa. Maka Rasulullah mengatakan, undur ilaman asfala minkum wala tandur ilaman huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kamu, fala tandur ilaman huwa fawqakum. Janganlah kamu lihat orang yang di atas kamu. Bahwa ajdaru Allah tajaduru nikmat alaikum, supaya kamu bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kalian. Jadi kita bersyukur adalah caranya melihat orang di bawah kita. Maka kalau kita syukur, lain syakartum azidim, Allah akan tambah. Ini kita syukuri. Makanya doa yang paling baik adalah
afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ail hamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ada riwayat lain ada afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ail istighfar. Ada doa istighfar ada. Sebaik-baik doa adalah istighfar. Tapi ada riwayat lain alhamdulillah. Ini syukur. Yang ketujuh silaturahim. Nah, silaturahim seperti ini, maka Allah mudahkan rezekinya. Oke, kita silaturahim ke rumah, pasti ke rumah minimal ada minuman pasti itu. Maka kata Nabi dalam kitab Bukhari, man ahba ayyib satalahu fi rizqi wa yusala fi athari falyasul rahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahim, banyak silaturahim. Terus yang ketujuh, yang kedelapan menuntut ilmu. Nah, menurut ilmu ini, karena ada orang kamu hafalin Quran, nanti kalau besar makan apa? Ya makan nasi. Gak ada sicil, gak ada apa, misalkan. Kalau nanti kau jadi alim, jadi apa? Nanti apa? Allah kasih rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung khusus sebut nama. Iltamisur rizqa bidiki. Kata Nabi, man talabal ilma, barang siapa untuk ilmu, takaffalallahu lahu berzeki. Allah akan tahu rezeki. Dalam waktu saya ngaji hadis itu, Allah masukkan lafaz dalam hadis tersebut. Man talabal ilma, barang siapa menuntut ilmu, takaffalallahu lahu berzeki. Allah akan tanggung rezeki. Allah akan tanggung. Seperti Imam Bukhari kan nggak sempat kerja dia, sempat dia menuntut ilmu, maka Allah akan tanggung rezeki. Dari kecil sampai besar, dari ke Hims, ke Damsyik, ke Khurasan, ke Balkh, ke Baghdad, masuk lagi ke Mekah, masuk ke Madinah, ke Uzbekistan, ke Bardisba, ke Bukhara, mati di sana. Berapa itu? Allah tanggung rezekinya. Jadi hatamkan dulu sampai hafid Quran, baru dikerjain, insyaallah. Terus yang ke 1, 2, 3, yang ke 9 ya. Yang ke 9 nikah. Yang belum nikah ini. Jadi nikah ini jadi asal rezeki. Iltamis rizq, kata Nabi, iltamis rizqa bin nikah. Carilah keberkahan rezeki dengan nikah. Ada sahabat ya Rasulullah, saya ini miskin, nikah lagi. Ya Rasulullah, saya miskin, nikah lagi. Ya nikah lagi. Besok datang lagi ya Rasulullah, masih miskin lagi. Nikah lagi. Nikah lagi. Ya Rasulullah, masih miskin lagi. Istrinya udah 3, disuruh 4. Asal 4. Setelah 4 jadi kaya dia. Ada keberkahan ini. Maka perintahkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ini kalau kamu 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut enggak berlaku adil, maka cukup 1. Maka 2, 3, 4. Maka Rasulullah walaupun istrinya 9, dalam satu riwayat 11. Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Huzainah, Juwairiyah binti Ummu Salamah. Ada 2, Zainab binti Jas sama Zainab binti Huzainah. Juwairiyah binti Haris, Sofia, Maimunah, Habubah. 9. Dalam riwayat 11. Ini semua makan semua. Sebab kita punya istri, kata, maksudnya pasti keberkahan nikah ini Allah akan kasih rezeki. Contoh dulu kakak saya nikah. Kakak itu apa? Abang ya? Abang saya nikah. Dulu waktu bujang, waktu seperti saya ini dalam nikah, dia uangnya banyak, tapi nggak tahu kemana habis. Setelah nikah, keberkahan, dia bisa beli rumah, bisa beli ini motor, bisa apa. Nampak, padahal secara langsung kan nikah untuk 2 orang hidup kan, nggak ada. Tapi keberkahan apa yang dikatakan Nabi itu betul. Iltamisur rizqa bin nikah. Carilah kamu keberkahan rezeki dengan asbab nikah. Maka keberkahan nampak. Kita punya ini keberkahan. Yang belum nikah insyaallah ya. Insyaallah. Yang belum tambah. Takwa tadi. Terus yang ke-10 adalah asbab yang tertinggi 10, yaitu dakwah. Dakwah ini asbab yang paling tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu walladzina awaw wa nasyuru ulaika humul haqqah lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang yang beriman, yang berhijrah dan orang yang bernusrah awaw mendatangkan satu tempat, maka Allah akan berikan rezeki yang mulia, rizqun karim, rezeki yang mulia. Coba zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, harta orang Islam berdatangan, harta zakat datang, harta sedekah datang, harta jizyah pajak datang, harta ghanimah datang,
harta fek itu ghanimah yang telah perang datang, harta belum lagi sodako, belum lagi sampai di depan Madinah ditumpuk banyak. Dalam satu riwayat di hadis Sahih 3 sampai Iqlil, tahu Iqlil raja ini punyanya Mahkota. Raja Paksi. Apa kalau bahasa Indonesia mahkota, bahasa Malaysia sama mahkota dari intan berlian. Kalau dijual udah nggak bisa beli kalau nggak raja-raja. Maka itu dalam satu riwayat itu dikasihkan orang pengemis ada ya. Jadi di bawah itu ceritanya dikumpulkan dan di bawah sama sahabat. Gini aja bawahnya, nggak dihormati, bawah gini aja. Maka dilempar di tumpukan Madinah, di depan kota Madinah itu dilempar sebelum dibagi. Maka dilempar jatuh ke tumpukan tadi. Maka sang Abu Hurairah lihat, ini apa nih? Oh ini mahkota raja kasih Iqlil macam katanya. Maka dilempar sama kakinya dan itu riwayat. Si karas lagi. Abu Hurairah. Kata sahabat tanya, Abu Hurairah, kenapa kamu lempar dengan kaki kamu? Nah itulah dunia. Saya nggak mau melempar dengan tangan saya yang mulia, tangan saya yang menulis hadis. Kenapa? Aku dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dunia, ukhdim man khadamani wastahdim khadamaki. Wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepadaku, orang yang berkhidmat kepadaku, wastahdim khadamaki, dan jadikanlah hamba sahaya orang yang berkhidmat padamu. Jadi sahabat ini berkhidmat sama Allah, dunia pun bertekuk lutut pada kaki sahabat. Kalau kita khidmat dunia, kita pun mati bergelimang dunia. Sahabat. Maka sahabat kerja dakwah sampai keturunan tabi'in sampai semua nggak ada yang kerja, tinggal ghanimah. Kalau orang kerja sama 23 tahun dakwah udah sampai tabi'in sampai zaman Hasan Al-Basri itu semua nggak ada kerja, menikmati hasil orang Islam dibayar. Itu banyaknya harta pertambangan seluruh dunia datang ke Madinah saat itu keberkahan dakwah. Warizqun karim, Allah berikan rezeki yang mulia dengan dakwah. 10 ya. Nanti tambah 3 ulangi lagi. Sekarang ini ulangi lagi. Yang ke-6 tadi, ulangi lagi, kita repeat lagi. Yang ke-6 yaitu syukur. Yang ke-7 silaturahim. Yang ke-8 menuntut ilmu dulu, baru yang ke-9 baru nikah. Nah, ilmu dulu baru nikah. Baru yang ke-10 dakwah. Nah, Ilyas ulangi. Yang mulai yang ke-6 sampai ke-10. Nah, silaturahim, menuntut ilmu, nah baru nikah. Yang terakhir dakwah. Nah, sama lagi siapa yang belum? Nah, ini ya, Abu Hurairah coba. Abu Bakar. Abu Hurairah yang mana? Ini. Oh ini. Yang lempar. Bukan Abu Hurairah ini ya, Abu Hurairah yang dulu. Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi itu bukannya ini. Sepak Iqlil. Coba. Hah? Yang pertama, yang keenam. Cukur ini, cukur rambut. Syukur. Silaturahim. 8. Cari ilmu dulu. Cari ilmu baru nikah. Yang terakhir dakwah. Coba ini yang belum. Wah, Firdaus belum. Nah, ambil khidmat. Ilmu. Nah, tambah lagi ini. Dakwah. Mirsab. Allah. Yang ke-6 syukur. 7 silaturahmi. Yang ke-8 menuntut ilmu. Yang ke-9 nikah. Yang ke-10 dakwah. Nah, dokter. Yang ke-6 syukur. Alhamdulillah, kita syukur ya. Alhamdulillah, syukur. Silaturahim. Ilmu. Nikah lagi. Dakwah. Terus ini yang 13 ini yang terakhir. Yang ke-11 ini tilawat Quran. Allahu Akbar. Hafid Quran ini ngeri. Ini Allah akan berikan rezeki. Contoh. Baca Yasin misal. Kata Nabi, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaiju
Kalau orang baca Yasin di pagi hari, Allah akan berikan, Allah akan selesaikan hajat-hajat hari, keperluan-keperluannya hari itu. Yasin. Atau mungkin contoh Waqiah karena Nabi. Man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin, barang siapa membaca surat Waqiah setiap malam, Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'ati ilu, maka setiap malam lam tusibhu faqatun abada. Allah akan hilangkan kefakiran selama-lamanya. Makanya sampai dalam penghujung hadis itu, wa kana Ibnu Mas'ud ya'muru banati kullalaila. Dan Ibnu Mas'ud menyuruh anak-anak perempuannya untuk baca Waqiah setiap malam. Waqiah contoh Quran, banyak Waqiah apa namanya. Makanya hafid-hafid ini kalau disuruh ngisi misalnya Ramadan, asal imam di sana keberkahan lagi Quran ini. Orang hafid-hafid ini. Terus Quran. Terus yang ke-8 yang ke-12 yaitu zikir pagi petang. Zikir pagi petang ini, maka hadis kursi ulqurni ba'dal asri wa ba'dal fajri sa'atan akfika fi ma bainahuma. Ulqurni, ingatlah aku pada Allah. Maksudnya hadis kursi ba'dal asri wa ba'dal fajri, sesudah salat asar dan fajar. Asar ini zikir subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 100 kali, istighfar 100 kali kan. Sebentar. Sa'atan akfika fi ma bainahuma. Sesaat saja Allah akan cukupkan keberkahan di antara keduanya. Kalau kita zikir setelah asar, maka keberkahannya sampai pagi hari. Kalau zikir pagi hari, keberkahannya asar. Ya kan karbon di Indonesia itu di Surabaya. Nah, zikir dulu, juga dulu amalannya baru kerja. Rezeki ini berkah banyak. Pagi berangkat kadang-kadang nggak dapat ya zikir begitu, dijaga. Makanya hadis betul hadis yang uzkurni ba'dal asri wa ba'dal fajr sa'atan fika bainahuma. Ingatlah aku di waktu pagi dan petang, maka Allah akan cukupkan kamu keberkahan di antara keduanya. Zikir dan petang. Terus yang terakhir 13 ini asbab rezeki yang umum biasa itu. Jadi begini. Kalau Ustaz Safri ini memberikan model seperti ini. Kalau misalkan rezeki ya dengan petani, dengan petani, dengan guru, dengan mungkin engineer, dengan nelayan, macam-macam itu kan. Mungkin rezeki ini ada perintah Allah. Memang fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah didunyakan salat, maka carilah karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah itu memang kita diperintahkan Allah untuk cari rezeki. Ya dagang boleh, anu boleh, semua dagang. Ayo wazkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah pada Allah zikir yang banyak, kamu akan beruntung. Bukan ada jaminan. Kalau tadi yang takwa, kalau takwa jelas, kalau ada takwa ada jaminan Allah akan rezeki. Kalau tawakal Allah akan rezeki. Orang sedekah Allah akan lipatkan, lipat. Tapi kalau dengan kerja ini, misal kerja ini ada perintah tapi nggak ada jaminan. Oh saya akan jadi pedagang pasti untung. Nah, kadang-kadang rugi. Saya akan jadi pejabat nomor 1, kadang-kadang di PHK, pemutusan hubungan kerja, kadang-kadang diturunkan. Saya akan jadi ini, kadang-kadang nelayan, kadang tenggelam. Jadi ada perintah tapi nggak ada jaminan. Tapi yang 1 sampai 12 tadi ada perintah, ada jaminan. Nah, kata saya tambahan, minimal kita mungkin yang belum ada kerja karena kita mencari asbab rezeki yang ada perintah, yang ada jaminan. Insya Allah. Boleh kita mencari rezeki, itu boleh, nggak ada larangan. Faiza qutiyatus sholatu fantasiru wabtaghu min. Ada kita ada perintah, wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Boleh kita perintah. Cuma nggak ada jaminan. Jaminannya apa? Wazkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah pada Allah yang banyak. Jadi jaminannya suruh ingat pada Allah. Tapi kalau yang tadi, kalau takwa Allah akan berikan. Ada janji, ada perintah, ada takwa. Ada janji, ada perintah, ada janji. Ada perintah, ada janji. Yang tadi ada perintah, tapi janji belum ada. Nah, maka dalam muzawarat asbab rezeki ini yang 1-12 adalah kita mencari asbab rezeki yang ada perintah, yang ada janji. Yang ada janji dan ada perintah. Insyaallah semuanya insyaallah. Insyaallah. Sama yang ulangi 1-3 tadi. Masih ingat? Yang ke-11 tadi apa tadi? Lupa. Yang 11 adalah zikir baca Al-Qur'an. Tilawat. Terus yang 12 zikir pakai petang. Yang 13 kerja dunia. Siapa yang siap mengulangi 1-13? Saya ulangi dulu ya. 1-13. Satu orang nanti. Kalau yang tanggalnya bagus, ingatannya bagus, nah boleh ngulangi. Yang pertama, takwa, tawakal, salat, sedekah, istighfar. Syukur, yang ketujuh ya, namanya 6 syukur, silaturahim, untuk ilmu dulu, untuk ilmu, baru nikah, baru dakwah. Baru yang ke-12, baca Quran, zikir pagi petang, kerja.
Ah, Ilyas, so, berani. تكبيرة الصلاة والصدقة وكلمات استغفار وكلام شكر وجلسة رحيم والقلب المتدين استلام النكاح استقبال دعوة إسلاس وشربان وكباس زكين كباس Allah. Saya siap berani lagi. Bagus ingatan. Ada yang berani? Mungkin Amir Stop berani? Insyaallah saya coba. Bismillah. Yang pertama takwa, yang kedua tawakal, yang ketiga solat, yang keempat sedekah, yang kelima istighfar, yang keenam syukur, yang ketujuh Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketujuh silaturahmi. Yang ke-8 ilmu, menuntut ilmu. Yang ke-9 nikah. Yang ke-10 dakwah. Yang ke-11 baca Quran tilawat. Yang ke-12 zikir pagi petang. Yang ke-13 kerja. Allah. Ada yang berani lagi? Dokter mau coba mungkin? Mau coba? Bismillah. Dakwah, tilawat, Allah, insyaallah kita insyaallah nanti suara bandi, suara kedua, suara Ibrahim tadi.